Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Sadad, NIM 2281131229 akan menyampaikan tugas berupa video tentang rukun-rukun iman. Sebelumnya, eh, agar materi ini berjalan dengan lancar, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga kedepannya bisa lancar, terutama untuk saya pribadi. Bismillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berharap dengan pembacaan Al-Fatihah tadi saya bisa menyelesaikan video ini dengan rapih dan lancar. Amin. Yang pertama yakni sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa itu pembagiannya dan lain sebagainya, kita mengenal terlebih dahulu apa itu rukun dan apa itu iman, agar tidak salah arah dan tidak tersasar jalannya. Yang pertama rukun. Secara umum sudah banyak diketahui, yakni artinya pondasi atau asas yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu hal apapun. Jadi kalau apa-apa tidak ada rukunnya, pondasi itu tidak akan jadi. Yang kedua yakni iman. Sudah banyak diketahui bahwa iman artinya percaya atau yakin, merupakan dasar keyakinan di agama Islam. Tentunya tidak hanya agama Islam, semua agama juga mempunyai keyakinan atau imannya masing-masing terhadap kepercayaannya diri sendiri. Selanjutnya di sini tertera ada berapa sih rukun iman itu yang tentunya kita sebagai orang Islam ketahui. Yang wajib diketahui oleh orang Islam yakni hanya ada 6 fondasi yang harus kita yakini. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman pada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, iman kepada Allah. Kenapa sih kita harus iman kepada Allah? Karena iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama bagi umat Islam. Hal ini sudah menjadi dasar dari agama Islam. Kenapa? Karena Allah adalah maha dari segalanya, yang menguasai serta menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Semua yang ada di alam semesta ini tercipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita tidak mengimani dengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedemikian sudah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan para malaikat untuk membantu, garis besarnya yakni membantu menjalankan atau menyampaikan wahyu kepada para nabi ataupun rasul. Nah, ini uniknya Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Berbeda dengan iblis yang tercipta dari api ataupun manusia yang tercipta dari tanah. Selanjutnya ada berapa sih gitu kan malaikat yang wajib diketahui oleh kita kalangan kaum muslimin?
eh, tentu karena banyak ulama yang hanya mempresentasikan hanya 10 malaikat saja yang wajib diimani. Padahal banyak sekali malaikat yang Allah ciptakan, tapi di batas yang hanya wajib diketahui oleh orang Islam, yakni ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, malaikat Israfil yang menyampaikan meniup sangkakala. Malaikat Israel yang mencabut nyawa tugasnya. Malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat kelima enam, yakni malaikat yang tugasnya menanyakan keyakinan kita di alam kubur nanti. Malaikat Rokib Atid, ada malaikat Malik yang penjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Selanjutnya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Setelah tadi malaikat atau sebelumnya lagi Allah, sekarang kitab. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan ajaran-ajarannya kepada para rasul yang harus disampaikan kepada umatnya, terkhusus kepada kita sebagai orang Islam. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia dalam menjalani hidup di dunia. Dalam kitab-kitab berisi aturan-aturan mengenai kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Nah, setelah tadi, sekarang ada berapa gitu yang wajib kita ketahui sebagai orang Islam untuk mengimani kitab-kitab Allah? Tentunya tidak banyak, hanya ada 4. Yang pertama yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang keempat yakni kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terutama terkhusus orang-orang Islam, kita harus percaya keempat ini, terutama yang kita baca setiap sehari-hari, yakni Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya meyakini adanya manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya. Seseorang tidak dikatakan mukmin jika meragukan atau mengingkari adanya Rasul-Rasul Allah. Rasul ini tentunya memberikan risalah kepada kita semua sebagai orang Islam agar tidak tersesat jalannya. Nah, ini adalah 25 nabi yang wajib diketahui oleh orang-orang Islam, tentunya kita semua. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam, nabi pertama dan manusia pertama di bumi. Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir yang sekarang kita anuti. Selanjutnya kita iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Semua umat Islam di dunia harus meyakini adanya hari kiamat atau hari berakhirnya zaman. Hari di mana alam semesta dan seisinya akan dihancurkan oleh
diluluhantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir adalah ya hari berakhirnya dunia. Tidak akan ada lagi alam dunia. Ini tentunya harus kita imani karena semua yang ada di alam dunia ini tidak kekal abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Qada dan qadar selalu menjadi paduan kata yang saling berdampingan. Namun sebenarnya qada dan qadar memiliki arti yang berbeda. Keduanya memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Tentunya qada dan qadar adalah apa yang kita jalani sekarang. Besok mau makan apa, terus sekarang habis ini kita mau ngapain, atau misal kita berencana apa terus yang terjadi itu apa, itu adalah qada-qadarnya Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah yang kita harus imani sebagai orang Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pribadi. Mohon maaf, pamit undur diri, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya, atau apabila ada banyak kata yang tidak berkenan dan tentunya salah juga, dari saya pribadi mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.